Hai 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 teman-teman, welcome back to Mama Nafia Channel. Salam sehat untuk kita semua ya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Mama Nafia Channel. Tadi kita sudah pergi pamit orang tua karena hari ini kita mau pulang, mau kembali ke Bali, mau kembali beraktivitas lagi di sana. Karena besok saya sudah mulai kembali kerja teman-teman. Tadi sayang sekali ya pas pamitan orang tua, HP saya mati, jadi saya nggak sempat buat video ya. Dan sekarang kita sudah pulang dalam perjalanan langsung menuju ke bandara teman-teman. Karena sebentar lagi sekarang waktunya jam 10, jam 12, jam 11 lah check in, dan kita bakal terbang di jam 1.30 teman-teman. Kayak cepat sekali waktunya ya teman-teman, libur 1 minggu itu cepat sekali waktunya, kayak masih pengen di sini, masih pengen di Kupang, kumpul sama keluarga. Tapi mau gimana lagi, udah waktunya untuk kita pulang teman-teman. Bakalan rindu. Kalau kita pulang ke Kupang itu biasanya kadang setahun sekali. Ya, kadang setahun sekali, tergantung budget juga teman-teman. Kadang-kadang setahun tuh pulangnya 2 kali. Kalau misalnya ada saudara yang nikahan atau ada keperluan penting lah, pasti pulang. Tapi dalam setahun itu pasti pulang teman-teman. Soalnya gimana ya, kalau di rantauan itu pikiran saya itu selalu di kampung aja teman-teman. Pasti pengennya kumpul keluarga gitu. Ya, tetap semangat ya anak rantauan. Oke teman-teman, sekarang ini kita masih di wilayah Kupang ya. Dan di Kupang itu memang lagi musim panas, jadi agak gersang. Ini di pinggir-pinggir jalan ini banyak orang jualan garam teman-teman. Soalnya tambang garam itu di sekitaran sini, di wilayah ini. Di sini namanya Tanah Merah ya kalau nggak salah. Di sini banyak sekali orang jualan di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Nah itu di depan teman-teman itu mobil pick up itu biasa pakai ngangkut penumpang juga ya di sini teman-teman. Kayak dari kampung saya, dari kampungnya suami juga ke kampung saya, kadang kita pakai pick up, kadang ke bandara itu kita pakai pick up gitu. Soalnya paling dekat ya, paling gampang dicari itu pick up di sini kalau di tempat saya teman-teman. Kayak mobil-mobil Grab gitu agak susah ya, kalau masuk ke wilayah suami saya belum banyak, paling sampai di atasnya aja. Nanti kita turun pakai Gojek lagi pakai ojek ya, ojek yang di pangkalan antar kita ke dalam teman-teman. Ya teman-teman, dan sekarang ini kita sudah hampir mendekati bandara ya. Dan di pinggir-pinggir jalan sini banyak sekali orang tanam sayur. Soalnya airnya di sini banyak sekali. Jadi hijau sekali kalau kita lewatin tempat ini teman-teman. Dulu kalau masih sekolah itu kita sering main ke sini. Tempat-tempat bernostalgia teman-teman. Kalau kita ke Kupang itu ya kayak gini dah. 2 malam di rumah, sisanya itu di rumah suami ya teman-teman, sama anak perempuan saya. Soalnya dia di rumah mertua saya, dia sekolahnya di sana teman-teman. Jadi saya kalau pulangnya 6 hari pasti 2 malamnya di rumah saya, 4 malamnya di rumah suami saya. Soalnya anak saya sekarang sekolah, jadi dia nggak bisa banyak libur gitu. Paling liburnya ya kayak kemarin dia minta libur 1 hari, soalnya ikut dia ke rumah neneknya teman-teman. Dan sekarang saya sama si adik berdua sendiri teman-teman ke bandara. Soalnya tadi mertua saya agak sibuk ya, jadi nggak bisa ikut. Terus si kakak juga pergi sekolah. Tadi sudah pamitan sih teman-teman.
soalnya kasihan dia. Paling pulang di sekolah dia cari adiknya sudah balik lagi teman-teman. Ya beginilah namanya anak rantauan ya. Ya tetap semangat ya yang ada di rantauan juga. Kalau ada rezeki jangan lupa pulang kampung, lihat keluarga, lihat saudara. Karena uang kita bisa cari teman-teman, tapi kebersamaan bersama keluarga itu gak bisa kita cari. Saya aja pulang 1 minggu aja berasa kurang sekali. Kita gak puas teman-teman waktu 1 minggu. Kalau kita sudah peluk keluarga, kita sudah di dekat keluarga tuh kayak gak pengen pulang ya teman-teman. Gak tahu ya teman-teman yang lain, kalau saya itu seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki area dalam kota ya teman-teman. Sebentar lagi nyampe deh ke dalam bandara. Dan mungkin kalau sudah sampai di dalam bandara baru saya ganti bajunya si adek teman-teman. Soalnya tadi bajunya kena susu gitu, gak sengaja dia tumpahin susunya. Nanti saya ganti baju ya yang senyaman mungkin lah. Dan saya juga sudah download beberapa game offline dan juga video offline kayak kemarin, supaya di dalam pesawat nanti dia bisa main game teman-teman, supaya dia tuh nggak bosan. Soalnya anaknya itu nggak bisa diam teman-teman. Anak saya itu selalu jalan ke sana kemari. Kalau dia duduk diam tuh kayak gerah, dia nggak mau dia diam teman-teman. Ya semoga penerbangan balik sekarang itu dia nggak rewel ya teman-teman. Kayak kemarin waktu kita balik Kupang, dia santai di dalam pesawat, dia enjoy. Semoga kali ini kita untuk baliknya Kupang Bali dia kayak kemarin juga enjoy, biar saya nggak terlalu capek ya teman-teman. Teman-teman, dan juga sebentar ini kita kebetulan satu penerbangan sama teman saya, jadi dia juga bawa anak. Jadi nanti si Eriko ada temannya dia di bandara. Mungkin kita nunggunya sama-sama di sana ya teman-teman. Jadi nggak kayak sendirian gitu kayak kemarin. Nah teman-teman, ini di kota Kupangnya ya teman-teman. Udah lama sekali nggak ngelewatin jalan ini teman-teman. Kalau waktu masih sekolah baru selalu lewatin jalan ini. Ya beginilah, kalau kita ngelewatin Kupang, jalan dari dalam kota Kupang itu pasti ingat-ingat tuh kita masih di sini ya. Ya mau dimanapun kita berada, jangan sampailah kita lupa sama tanah kelahiran, jangan sampailah kita lupa sama kampung halaman kita ya. Kalau saya orang Kupang, sukunya Rote ya teman-teman. Jadi kalau saya ketemu sama orang Kupang dan saya tanya kalau dia itu orang Rote, pasti saya ngomongnya bahasa Rote aja sama dia. Entah mau dia mengerti atau enggak. Soalnya bahasa daerah itu memang penting sekali buat saya. Saya nggak mau karena semakin berkembangnya zaman orang-orang, anak-anak zaman sekarang banyak yang nggak ngerti bahasa kampungnya teman-teman. Kalau di Kupang itu cuma bisa menggunakan bahasa Kupang aja, cuma bahasa daerahnya itu takutnya kedepannya itu bisa terlupakan. Bahkan ada juga teman-teman, maaf ya, kalau saya pernah ketemu dia di sana, dia itu saya tahu dia bisa berbahasa daerah kayak saya. Pas saya ngomong bahasa daerahnya malah kayak orang bingung gitu loh. Balik nanya lagi ke saya, kakak maksudnya apa? Ya ampun, baru juga keluar dari kampung sebentar udah nggak ngerti bahasa daerahnya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya teman-teman yang lain, janganlah seperti itu. Kalau kita di rantauan, kita dimanapun berada, kalau memang kita mengerti bahasa kampung kita, mengerti bahasa daerah, sebisa mungkin lah kita menggunakan bahasa daerah ya. Kalau saya sama suami saya itu beda bahasa teman-teman. Suami saya itu orang Helong, jadi dia itu mereka menggunakan bahasa Helong ya, bahasa kayak orang Semau gitu. Tapi saya sampai sekarang tuh masih belum terlalu mengerti bahasanya. Tapi sudah diajarin sih teman-teman, cuma saya masih belum mengerti lah. Saya agak susah-susah gampang gitu bahasanya teman-teman. Ya semoga kedepannya saya lebih bisa cepat mengerti ya bahasanya suami saya. Soalnya takutnya kalau suatu saat kita sudah pulang di Kupang, kita sudah tinggal menetap di sini,
Ya kalau orang tua ngomong saya nggak paham kan sayang ya, maksudnya nggak bisa ngobrol sama orang tua pakai bahasa daerah ya. Ya cita-cita saya ke depan sih pengen bisa berbahasa Hailong ya, bahasa daerahnya suami saya. Ada. Maaf ya teman-teman, di vlog ini kayaknya kebanyakan ngomong deh saya, soalnya memang saya lagi menikmati perjalanan ya. Dan memang saya sendiri sengaja buat vlog di jalan aja ya, soalnya biar suatu saat kalau saya rindu Kupang, saya rindu kota Kupang, saya bisa lihat kembali video-video ini teman-teman. Karena ya dengan lihat video-video ini, lihat video jalan-jalan di Kupang, saya bisa sedikit lah terobati rasa rindunya di Kupang teman-teman. Dan memang saya juga sengaja dari tadi banyak ngambil video-video di pinggir jalan tuh banyak-banyak pohon lontar ya. Kalau saya orang rote itu kalau saya dulu tuh selalu tungguin bapak saya kalau dia lagi iris tuak ya, kalau di sini namanya pohon lontar itu. Jadi pas bapak saya turun dari pohon, saya sudah tungguin di bawah, tunggu dengan hike itu kayak baskom kecil gitu teman-teman, tapi dibuatnya dari daun pohon lontar. Jadi bapak saya langsung tuangin itu ke dalam dan saya langsung minum. Itu rasanya ya ampun. Tapi sayang sekali teman-teman, sekarang saya sudah nggak bisa menikmati tuak kayak gitu lagi karena di rumah juga sudah tidak ada pohon lontar lagi teman-teman, karena pohon lontarnya sudah ditebang semua. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di bandara dan tadi sudah selesai check-in, dan sekarang saya sudah masuk ke ruang tunggu ya. Dan ini ketemu sama teman saya Kak Sri bersama Audrey dan Glenn ya. Dan tuh si bocah udah jalan ke sana kemari dari tadi teman-teman. Dan memang saya sengaja biarin dia, hai adek, sengaja biarin dia jalan-jalan teman-teman. Siapa tahu nanti dia capek di dalam pesawat, nanti dia bisa tidur. Dan ini jam penerbangannya masih 45 menit ya, hampir 1 jam. Jadi kita lagi-lagi kecepatan ke bandara. Tapi memang sih kalau kita bawa anak kecil itu lebih bagusnya kita datangnya lebih cepat ya di bandara supaya nggak ribet ya. Karena check-in bawa anak kecil berdua aja, kalau ada bapaknya kan bisa dia bantuin megang adek. Jadi memang sengaja biar nanti di dalam itu bisa lama istirahatnya teman-teman. Dan ini si adek dari tadi jalan ke sana kemari dia. Sok kenal dia sama orang-orang teman-teman. Jadi saya cuma bisa ikutin aja dari belakang dia. Ya, supaya nggak sendiri, saya ikut dari belakang teman-teman. Soalnya di sini banyak orang juga ya. Ini ada Audrey, ada Kak Sri. Jadi dari tadi tuh nggak sendirian lah. Pas check in terus masuk kembali ke dalam ya. Tunggu di tempat ruang tunggu. Ada teman jadinya. Ini si Ade so akrab dia. Terus si Glenn lagi main game dan dia ikut main game dia. Tapi dia nggak mau pakai HP-nya sendiri. Tumben dia nggak minta HP teman-teman. Saya biarin dulu. Nanti di dalam aja, di dalam pesawat aja baru dia main game teman-teman. Dan di luar sana itu pesawat Lion yang sebentar kita tumpangin itu baru turun teman-teman. Jadi sebentar lagi kita bakal terbang. Dan ini si bocah udah mulai capek, dia minta digendong teman-teman. Supaya dia mau lihat pesawatnya yang baru turun. Karena dia udah kayak nggak sabaran lagi mau balik ke Bali ya, udah rindu dia sama papanya teman-teman. Dan tumben juga pesawatnya cepat datang ya teman-teman. Harusnya jam penerbangannya masih lagi 30 menit, tapi dia lebih cepat 30 menit sampai di sini. Jadi kita bisa lebih cepat berangkatnya teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang saya mau kembali ke tempat duduk untuk siap-siap karena sudah dipanggil ya untuk
pesawatnya sudah datang dan kita harus siap-siap karena sebentar lagi kita mau terbang. Ada kasihan sekali, kayak nggak berasa ya waktunya. Aduh, kalau detik-detik kayak gini tuh kayak mau nangis sebenarnya teman-teman. Soalnya ya mau gimana lagi, ya harus tetap semangat lah menjalani ya. Kayak si adek ini lagi semangatnya dia nggak bosan-bosannya balik lagi ke sini. Dan si Audrey udah siap-siap, udah ngambil tasnya, tapi dia belum mau ngambil tasnya. Soalnya tadi di dalam tasnya sudah diisiin jajan, jadi dia tinggal bawa tasnya sendiri dia teman-teman. Ini si Glenn juga udah mulai aktif, tadi agak ngantuk dia, jadi dia diam. Terus sekarang dia udah bisa jalan ke sana kemari dia. Dan Audrey udah siap, dan si adek ikut Audrey main game ya. Dia liatin kayak nonton YouTube dia. Dia dari tadi tuh makan aja teman-teman. Mungkin biskuit itu dia suka, jadi dia dari tadi ngunyah aja teman-teman. Dan kayaknya sudah mau berangkat ya teman-teman, soalnya tadi udah disuruh siap-siap sih. Semoga secepatnya lah, soalnya biar cepat sampai juga sih. Oke teman-teman, dan sekarang waktunya kita untuk menuju ke dalam pesawat. Dan si adek gak mau digendong teman-teman, dia maunya jalan sendiri. Dan sekarang kita sudah di dalam pesawat teman-teman, dan dia sudah minta susu dan sudah mimi. Dan sekarang kita mau berangkat. Pesawatnya sudah mulai lepas landas pelan-pelan teman-teman. Bye-bye Kupang, sampai jumpa lagi. Bye-bye tanah kelahirannya Beta, sampai jumpa lagi ya. Semoga tahun depan atau nanti ada rezeki bisa kita kembali lagi ke sini. Bye-bye tempat kelahirannya Beta. Aduh. Dan sekarang kalau ke Kupang itu pesawatnya memang agak mahal teman-teman, soalnya cuma Lion Air sendiri yang masuk ke sini. Garuda belum masuk, mungkin pesawat kecil yang lain masuk teman-teman, cuma mereka harus transit. Dan sekarang pesawat yang langsung itu cuma Lion Air aja, jadi pesawat lainnya memang agak mahal teman-teman. Makanya tahun ini liburnya berdua aja, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya bisa libur semuanya ikut teman-teman. Semoga ya kedepannya ada rezeki ya, doain ya teman-teman supaya nanti tahun depannya kita bisa berlibur semuanya dan bisa kumpul lagi bersama keluarga.